Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahyaul Mubarak. Saya Muhammad Fadid Ardiansyah. Dan saya Ahmad Zulfian Muntaha. Kami dari kelompok 2 mata kuliah studi Quran Hadis akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Pertama-tama, mari kita bahas tentang apa itu asbabun nuzul. Asbabun nuzul berasal dari bahasa Arab, yaitu asbab yang berarti sebab-sebab dan an-nuzul yang berarti turunnya. Secara istilah, asbabun nuzul berarti peristiwa atau pertanyaan yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Jadi asbabun nuzul adalah hal-hal yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran. Hal-hal ini bisa berupa pertanyaan, peristiwa, atau alasan tertentu yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW sehingga Allah menurunkan ayat sebagai jawaban atau penjelas atas kejadian tersebut. Dari berbagai definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah konteks historis dan sosial yang menjadi latar belakang turunnya wahyu Allah. Selanjutnya, asbabun nuzul terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ta'adud al-asbab wa an-nazil wahid, yaitu beberapa sebab yang menyebabkan turunnya satu ayat. Misalnya, Quran Surah Al-Ikhlas diturunkan sebagai jawaban atas berbagai pertanyaan baik dari kaum musyrik maupun ahli kitab. Yang kedua yaitu ta'adud an-nazil wal asbab wahid, yaitu satu peristiwa yang menyebabkan turunnya beberapa ayat. Contohnya pada Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16 yang berkaitan tentang doa Nabi terhadap kaum Quraisy yang durhaka. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi yang kedua adalah redaksi asbabun nuzul. Redaksi asbabun nuzul ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sharih atau jelas mengenai sebab turunnya ayat tersebut. Contoh redaksi yang sharih adalah ketika seorang perawi mengatakan sababun nuzul hadhil ayah kada, yang artinya sebab turunnya ayat ini adalah begini. Sedangkan redaksi yang kedua adalah muhtamal. Redaksi muhtamal ini kemungkinan mengandung asbabun nuzul atau hanya sekedar menerangkan kandungan hukumnya. Contohnya ketika seorang perawi mengatakan nuzilat hadil ayah fi kadza, yang artinya ayat ini turun mengenai ini. Ataupun juga asabu hadil ayah nuzilat fi kadza, artinya aku mengira-ngira ayat ini turun mengenai hal ini. Dan juga ma asabu hadil ayah nuzilat illa fi kadza, artinya aku tidak mengira ayat ini turun kecuali tentang hal begini. Bentuk-bentuk redaksi yang seperti ini mungkin saja menunjukkan asbabun nuzul dan juga mungkin saja menunjukkan hal yang lain. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang peran asbabun nuzul dalam memproduksi hukum. Jadi, asbabun nuzul memiliki beberapa peran, di antaranya 1. Memahami interaksi antara nas dan juga konteks sosial. Di sini wahyu turun secara bertahap dan menyesuaikan konteksnya. Contohnya konteks larangan khamr, di mana terdapat berbagai macam asbabun nuzul yang melatar belakanginya. Kemudian yang kedua, mengetahui rahasia tetapnya hukum. Dengan memahami asbabun nuzul, maka kita akan mengetahui kenapa hukum ini ditetapkan. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman. Nah, dengan memahami asbabun nuzul, maka dalam memahami ayat kita akan tahu maksud yang dituju ayat itu, sehingga mempermudah kita memahaminya dan menghindari kesalahpahaman. Yang keempat, menghindari pembatasan hukum. Jadi di asbabun nuzul itu kita bisa memahami konteks penerapan hukum yang tepat. Selanjutnya, memahami tentang taksis, pengkhususan hukum. Di asbabun nuzul nanti kita akan mengetahui hukum ini pengkhususannya kemana arahnya. Jadi
akan lebih mudah kita memahami isi Al-Quran juga. Yang keenam, menyingkap makna hukum. Dan yang ketujuh yaitu mengetahui identitas yang dikenai hukum tadi. Jadi di Asbabun Nuzul, ketika kita mengenal, maka kita akan mengetahui ini yang latar belakangi atau ini tokoh siapa, atau entah itu tokoh Yahudi atau sahabat atau siapa. Jadi sangatlah membantu sekali Asbabun Nuzul ini dalam memproduksi hukum Islam. Sekian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.